وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله ربنا على النور المبين أحمد سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina al-Mustafa sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyati sahabati wa atba'ihi wa ila hadrati jami' ikhwanihi min al-anbiya wal mursalin wa syuhada as-salihin awliya al-muqarrabin ulama'il 'amilin wal musannifin wa jami'il malaikati al-muqarrabin wa khususan musannif hadzal kitab al-imam Ahmad ibn Athaillah Sakandari radhiyallahu ta'ala anhu syawlillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Dan juga ini doa aja tadi minta didoakan Wai beliau yang insyaallah besok pagi akan khataman kubra 30 juz bil ghaib, insyaallah besok pagi yang dibacakan sama dia, mudah-mudahan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Oke, insyaallah kita lanjutkan. Saya mana? Ke. Mana baca? Allahu Akbar. Hikmah keberapa? Ukhruj min asabi basyariyatika, sudah kan? Sudah kemarin. Ya, kita lanjutkan ke hikmah di kitab ini 44. Ini hikmah satu hal yang amat penting yang diberikan oleh Al-Imam Ahmad ibn Athaillah kepada kita untuk kita selamat. Ini rahasia supaya kita selamat, baik selamat dunia dan selamat akhirat, biar kita terhindar dari segala bentuk kemaksiatan apapun bentuknya. Yang baca dulu Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna ta'allum wa ta'lim, tadhakkur tadhkir, nafa wal intifa, ifada wastifada, wa hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnata nabiyhi wa dilalata ila al-khair wa du'a ila al-huda ibtigha mardatihi thawabihi wa qurbihi amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala alayhi wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi fid dunya wal akhirah. Punya hikmahnya, aslu kulli ma'siyatin wa ghaflatin wa syahwatin ar-ridha an nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdhatin wa iffatin adamur ridha minka anha. Terjemahnya, aslu kulli ma'siyatin, asal sumber segala bentuk maksiat
wa ghaflatin dan kelalaian, wa syahwatin dan bergejolaknya syahwat, ar-ridha an-nafsi yaitu diri sendiri. Nanti dijelaskan, kita terjemah lafadznya dulu. Wa aslu kulli ta'atin dan asal sumber segala bentuk ketaatan, kebaikan. Wa yaqadhatin dan yaqdhah. Yaqdhah ini bangun. Maksudnya bangun itu tidak mudah terpengaruh dengan segala bentuk fitnah dan sebagainya. Wa iffatin dan terjaga dari segala bentuk hal-hal yang buruk, yaitu adamur ridha, tidak ridhonya, minka dirimu, anha dari nafsu. Jadi hikmah ini menjelaskan tentang bahwa sumber munculnya segala bentuk petaka yang menjadi sebab kita maksiat kepada Allah, sehingga dengan maksiat itu kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga selalu kita berada dalam tipu daya syaitan, sehingga sebab itu kita sengsara di dunia dan di akhirat nanti kita akan ditempatkan di tempat kehinaan di neraka Allah Subhanahu wa taala, yaitu senantiasa menuruti kehendak nafsu. Dalam satu riwayat disebutkan, inna jami'a kulla khair wa hiya, sesungguhnya kumpulan segala bentuk kebaikan yaitu senantiasa melawan hawa nafsu. Jadi kalau orang sudah terbiasa mampu menahan kehendak nafsunya, maka nanti segala bentuk kebaikan-kebaikan akan mudah dia kerjakan. Segala bentuk ketaatan-ketaatan akan mudah dia kerjakan. Dalam Al-Quran pula Allah sebutkan, orang-orang yang tidak mampu menjaga hawa nafsunya itu, maka senantiasa terjerumus ke dalam kemaksiatan, sehingga diancam celaka oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah firmankan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'u shalah wattaba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Akan datang masa nanti generasi selepasmu itu orang-orang yang banyak melalaikan salat. Di antara sebabnya mereka melalaikan salat, wattaba'u syahawat, karena senantiasa menuruti hawa nafsu. Kan salat ini sudah menjadi tolak ukur amal. Kalau sudah sholat itu dilalaikan, kurang diperhatikan, dikerjakan, mungkin pas mau habis waktunya, mungkin tidak dikerjakan, atau mungkin terkodok, atau enggak sempurna, otomatis nanti syariat yang lain itu akan mudah dia lalaikan. Kalau sudah urusan dengan Allah, dengan Tuhan itu kita kurang respect, maka dengan yang lain juga begitu nanti. Apa sebabnya? Adha'us shalah, orang-orang menyanyiakan salat itu karena wattaba'u syahawat, karena senantiasa mengikuti kehendak hawa nafsunya. Fasawfa yalqawna ghayya, maka celaka orang seperti ini. Nah begitu juga sebaliknya, orang yang biasa mengekang melawan keinginan hendak nafsunya dijamin oleh Allah untuk masuk ke negeri keselamatan. Waliman khafa maqama rabbih, nah, apa ayatnya itu? Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang punya rasa takut kuat kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa dia kekang keinginan nafsunya, dilawan terus, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia mau keburukan dilawan terus, dikekang terus, maka apa? Fa innal jannata hiyal ma'wa, maka orang seperti itu kelak pada hari kiamat akan bertempat di al-ma'wa, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, asli yang sebenarnya musuh kita yang sesungguhnya ya nafsu ini, sudah yang di diri kita ini.
Ini musuh kita yang sebenarnya. Lamun tebau lawan nih mudah urusan teh kan siapapun. Tapi kalau nafsu belum kita bisa lawan, dengan siapapun tidak akan bisa kita berdamai. Jika orang sudah bisa berdamai dengan nafsunya, inilah orang yang akan bisa berdamai dengan siapapun, hatta dengan lawan, hatta dengan setan pun akan berdamai. Tapi kalau orang itu belum mampu mengekang nafsunya, tidak bisa mengalahkan nafsunya, maka dengan siapapun dia tidak akan bisa berdamai, bahkan dengan Tuhannya. Maka itulah Nabi sabdakan dalam hadis itu, inna a'da aduwika nafsaka alladhi baina jambaik. Sesungguhnya yang sebenar-benarnya musuhmu itu nafsaka alladhi baina jambaik. Ini nafsu yang ada pada diri kita ini. Inilah musuh kita yang sebenarnya. Dan kuat nafsu ini. Kuat tadi. Sudah kan sering yang ceritakan bagaimana proses diciptakannya nafsu. Pernah dengar kan? Gimana ceritanya? Gimana ceritanya itu? Ketika diciptakan oleh Allah hati, nafsu sama akal. Ketika diciptakan oleh Allah, Allah panggil, ini dalam riwayat hadis sahih disebutkan. Akal dipanggil, man ana wa man anta, anta rabbuk wa ana abduk, lolos akal. Kemudian hati ditanya oleh Allah, man anta wa man ana, akal hati menjawab, anta rabbi wa ana abduk, saya hamba engkau dan engkau adalah Tuhan, lolos. Tapi ketika nafsu ditanya, lain jawabannya. Nafsu panggil, ditanya oleh Allah, man anta wa man ana, nafsu jawab, ana anta. Aku side itu nafsu itu keras nyara di setiap diri itu nafsu. Mau dia orang alim, mau dia ustadz, mau dia dai, semua ada. Tidak akan pernah selamat kita sebelum kita mati. Maka hati-hati, waspada. Maka Allah katakan, bawa ini pangkoh ini dia ini, bawa dia ke neraka yang sangat-sangat panas. 1000 tahun bakar dia itu. Dibakar 1000 tahun oleh malaikat. Pas 1000 tahun panggil lagi, bawa ke sini nafsu itu, maka dibawa. Kemudian ditanya lagi oleh Allah, mungkin dia sudah bisa kapok, sadar gitu. Ditanya oleh Allah yang kedua kalinya, ya nafs, man ana wa man anta, sama jawabannya. Ana anta, engkau ya saya gitu. Itu nafsu itu yang ada dalam setiap diri kita sekarang ini. Maka Allah perintahkan, hai malaikatku, masukkan dia ke neraka yang paling dingin. Mungkin dengan ini dia akan kapok. Zamharir nama nerakanya itu. Keram dia, bekukan dia selama 1000 tahun. Dia bekukan, dikerem di situ sampai beku. Pas genap 1000 tahun panggil. Ditanya lagi, man ana wa man anta, sama juga jawabannya. Ana anta, engkau ya aku katanya. Itu nafsu berat. Nah, akhirnya Allah perintahkan, ya sudah, sekarang kamu kerangkeng aja, sudah nggak usah dimasukin kemana-mana, kerangkeng, buat satu tempat kerangkeng, nggak usah dikasih makan, nggak usah dikasih minum, nggak usah dikasih apa-apa. Nah, dikerangkeng 1, 2, 3 hari, nah, peyot dia. Peyot, lemah, lesu, nggak ada kekuatan dia. Itu nafsu. Nggak ada cara lawan nafsu nih, kang lawan, nggak ada, sudah, jangan dituruti, enggaknya. Kalau tuwirit semakin senang nafsu nih. Enggaknya lawan, nggak usah dituruti, pejan. Nah, maka dikekang baru 3 hari. Ya Allah, be malaikat kapok, wah kapok segulan. Maka dipanggil lagi oleh Allah, ya sudah dipanggil. Gimana? Man ana wa man anta. Maka dia jawab, ya Rabb, anta rabbi wa ana abduk. Engkau Tuhanku dan aku adalah hambaku. Jadi seperti itu nafsu. Yang setiap diri kita sekarang ini ada. Yang Nabi sabdakan, iyyaka wan nafsak. Hati-hati dengan nafsumu itu. Fa innaha akhbas min 70 syaitana.
Sungguh dia itu lebih keji, lebih jahat, lebih berbahaya daripada 70 setan. Jadi satu nafsu ini kekuatannya sama dengan 70 setan. Akhbas pakainya itu. Akhbas itu isim tabdil. Bahkan bisa lebih kekuatannya daripada setan itu. Yang setiap saat akan ada bersama kita. Kalau setan kan di saat-saat tertentu dia mendatangi kita. Kalau kita kuat zikir, setan itu hilang dia. Kalau kita zikir, itu bisikan setan itu dicabut, pergi dia. Nanti kita lalai, datang dia nyusupin. Tapi kalau nafsu enggak. Ini tokol teliti ini nafsu ikut deh. Milu, nah nafsu itu. Yang ngajar ini masih milu nafsu. 24 jam akan bersama kita nafsu ini. Makanya kalau kita nggak ditolong oleh Allah, celaka kita. Paham ya? Itulah beratnya nafsu. Maka orang kok sudah bisa mengalahkan kehendak nafsu buruknya, maka mudah jadi kekasih Allah, mudah jadi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Paham ya? Satu nafsu sama dengan 70 setan, bahkan lebih. Setan yang sering yang sampaikan, apa kurangnya makrifatnya setannya, ayo iblis nih. Terbandingkan kita jauh. Ya sampai musyahadah setan. Dan sekedar musyahadah setan itu. Dulu di zaman sebelum kita menduduki ini dunia ini, pernah diduduki oleh bangsa jin, Banul Jan namanya. Semua buat kerusakan itu kecuali ini satu ini yang nggak pernah buat kerusakan ini, namanya Ajazil dulu. Dia taat, nggak terkesan dengan kerusakan pertumpahan darah yang dilakukan oleh para jin-jin itu. Sehingga para malaikat sowan, ya Allah, makat masih debeng nih dengan buat kerusakan di bumi ini, hancurkan dia. Nah, maka ya sudah hancurkan. Maka ketika Allah perintahkan, maka malaikat turun azab di seluruh merata dunia ini kayak kiamat gitu. Maka dilihat ada satu orang jin yang sujud ruku terus nggak terkesan dengan itu. Maka malaikat sowan, ya Rob, masih ada hamba engkau di saat banyaknya kelalaian kemaksiatan, tatkala kami hendak turunkan itu azab, ada satu orang hamba engkau yang begitu taat dari karangan ini pengerusak ini zin ini. Oh, naikkan dia ke surga, baru kamu hancurkan. Dinaikkan ke surga. Itu sudah berabad-abad dia ibadah di dunia dan tidak terkesan dengan kerusakan yang ada. Diangkat ke surga dengan penuh kenikmatan di surga itu nggak terkesan. Ndik nelale sehingga luit kenikmatan di surga ya tetap doan keadaannya benda yang berubah, taatnya tetap, zikirnya ndik kurang iblis itu Ajazil itu. Sampai karena hebatnya itu dijadikan amirnya para malaikat di surga amirnya para malaikat itu. Dan dia punya kelebihan seperti yang dimiliki para nabi. Lamun Nabi saya bercakap dengan Allah, apa? Nabi Musa, iblis juga bisa bercakap langsung loh. Bisa ma'rifatnya iblis tuh bisa bercakap dengan Allah. Kan tatkala dia tidak mau sujud itu dikatakan apa? Dia katakan dirinya kepada Allah, khalaqtani min nar, ya Allah, engkau ciptakan aku dari api dan Adam dari tanah. Kan dia bercakap dengan Allah. Sisa dengan tingginya dia punya ma'rifat, kedekatan dengan Allah. Tapi akhirnya apa? Wa inna alaika la'nata ila yaumidin, dia laknat oleh apa senekala? Apa? Nafsu. Kalau sudah nafsu itu bermain, sudah berapapun kuat ketakwaan kita hancur. Apalagi model-model itu lepang lepos, ma'rifat masih terawasan doang. Sameli terus, oh ini bau. Itu hebatnya nafsu. Maka sangat-sangat tetap, jangan pernah kita ini merasa aman dengan keburukan hawa nafsu. Walaupun sudah kita berada dalam tempat kebaikan, suasana kebaikan, karena nafsu akan terus membisikkan. Sebagaimana kemarin yang sampaikan, setan dan nafsu itu senantiasa memberikan kepada kita fitnah
Yang pertama, syaitan nafsu itu kalau nggak berhasil menjadikan kita ini orang yang paling bejat, orang yang paling jahat, ndek bawah, bayangkan kita buat kebaikan, bayangkan kita lakukan kebaikan, khusyuk, kurang ngaji, adik-adik, lalu sekejap barisnya bisikan dalam dirinya itu sehingga merasa aku wah sak paling alim, aku wah sak paling rajin, aku wah sak paling soleh, aku wah, itulah caranya. Nah ini kebanyakan nggak sadar. Kalau sampai kita merasa seperti itu, jauh lebih dahsyat kejelekannya ketimbang berada dalam kelalaian itu. Karena itu takabur itu nggak layak dimiliki oleh seorang hamba. Lamun kemaksiatan itu memang hamba itu seperti itu anunya. Manusia diciptakan akan senantiasa buat kesalahan. Itu memang sifatnya hamba itu, kesalahan. Tapi kok sombong, oh itu nggak bisa, harus dimiliki oleh hamba. Itu hanya milik tuh. Nah tatkala itu ada jauh lebih besar kemarahan Allah ketimbang kita berada dalam kelalaian. Bukan berarti terus sudah lalin, dah. Maksudnya ya, supaya kita ini jangan sampai, harus teliti, hati-hati, waspada nih bisikan nafsu ini. Karena setiap saat, nah kalau ada bisikan-bisikan nafsu atau kita melakukan apa mungkin itu, jangan langsung dikerjakan, stop dulu. Nah, lawan nafsu itu nih. Adik itu selamat, paham dah? Ya, makanya itu pada ngaji sekarang ini ada itu jok dalam diri itu, ini jok luah, jok diri itu nih ngembe wah kuat melawan hawa nafsu. Maka dengan ngaji kita ini kan namanya ngaji hati, tazkiyah, ngaji tasawuf. Orang tasawuf itu siapa? Kata para ulama, orang tasawuf itu orang yang Allah jaga, Allah bersihkan hatinya dari segala bentuk penyakit-penyakit hati. Orang yang dijaga hatinya oleh Allah, itu orang-orang tasawuf. Dan ciri-cirinya apa? Dia tidak pernah merasa hatinya baik. Tasawuf itu orang yang dijaga, dibersihkan hatinya dari merasa, dari segala sifat-sifat keburukan, dipelihara, dijaga oleh Allah. Tapi dalam dirinya sendiri si pelakunya itu, kalau dia benar, dia tidak pernah merasa bersih hatinya. Tetap dia merasa paling kotor, tetap dia merasa paling buruk. Sehingga di saat seperti itu setan nggak mampu untuk membisikkannya. Tapi kalau sudah kita merasa paling baik, disitulah setan mudah masuk. Nah, maka ciri-ciri tasawuf benar itu apa? Walaupun sudah dibersihkan oleh Allah, tetap merasa kotor, sehingga apa? Setiap saat meningkat waspada, meningkat waspada. Lagu lama tuh merasa aman. Nah disitulah kita celaka. Paham ya? Nah udah merasa aman, wah bagus posisi ini, wah baik, wah sama kayak kita ngaji juga. Lama tuh merasa alim, dot wah ilmu sampai itu. Man dhanna annahu aliman faqad jahila. Siapa yang menyangka dirinya sudah alim, bodoh sudah seketika itu dia. Bodoh langsung dia itu. Orang kalau menyangka dirinya sudah alim, maka seketika itu jadi bodoh. Kah jatuh rombo ilmu si Allah Ta'ala. Nah, tidak akan pernah ditambah. Kalau sudah menyangka dirinya alim, tidak akan ada tambah lagi. Bodoh langsung darinya. Seperti itu. Maka sebanyak apapun kita kaji ilmu, tidak akan pernah habis. Semakin kita ngaji semakin luwek kelihatan kebodohan ya. Begitu juga lamun tuh merasa soleh ya iya wah tak celaka. Maka hati-hati, waspada dengan bisikan hawa nafsu. Salah ya Allah ya, mudah terawasan lagu tak amalan berat. Sayyidina Ali katakan masuk surga mudah. Satu, injak nafsu pakai kaki kiri, kaki kanan masuk surga. Mudah dia ucapan. Iya ringan. Lagu praktek ya Allah, beri terenggat-enggat diri, tergedek-gedek diri. Berat memang. Nah, hanya orang-orang yang diberi taufik hidayah oleh Allah yang mampu terjaga dari hal seperti itu. Maka aslu kulli maksiatin, dan sumber segala maksiat ini kan ada 3 jenisnya. Ada maksiat yang hubungan dengan Allah itu 2, kemudian yang hubungan dengan
sesama kita jadi 3. Kalau yang hubungan dengan Allah itu apa? Tarkul awamir yang pertama, kita tinggalkan, atau tarkul wajibat itu yang pertama, kita tinggalkan kewajiban kita. Apa contohnya? Kita disuruh sholat, ndek tegawi sholat sewajib-wajib, disuruh bayar zakat, ndek tegawi zakat, suruh haji kalau mampu, luwih harden ndek tegawi ataupun sebagainya. Tarkul wajibat itu bentuk satu dosa. Termasuk yang sering kita lakukan, kurang berbakti kepada orang tua. Entah masih hidup atau sudah mati, itu kewajiban itu. Entah yang sudah mati atau masih hidup. Kemudian kewajiban apa? Mendidik anak istri secara agama, cari nafkah yang benar. Kewajiban itu. Kewajiban itu. Beri mereka wasiat kebaikan agama, itu kewajiban. Itu kita tinggalkan, berdosa. Atau yang kedua, irtikabil muharramat, mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, juga maksiat. Allah larang zina, gawe itu zina. Allah larang gibah, lagu semakin demen gibah. Allah larang kita untuk melakukan kemaksiatan ini dan ini, kita kerjakan, itu juga dosa. Jadi dosa dengan Allah itu 2, meninggalkan kewajiban dan mengerjakan yang diharamkan. Kemudian yang sesama kita, ya sudah itu, yang sama kita itu yang senantiasa kita ya bekejoh, dendam, saling fitnah, saling hasad dan sebagainya. Tetap juga kedua-duanya ini, mau dengan Allah, mau dengan hamba Allah, sumbernya karena nafsu penyebabnya. Wa ghaflah, dan lali juga begitu. Makanya ada urutannya ini. Lamun dengan kembik terjerumus jok maksiat karena banyaklah lali. Kembik banyak lali karena keseringan ngikut hawa nafsu itu. Maka sumber segala maksiat ya dan kelalian dan syahwat itu ridho dengan nafsu. Udah kadang ikut hawa nafsu, maka nanti akan banyak lalai kita kepada Allah. Di saat lalai itulah kita akan mudah maksiat, mudah digoda oleh syaitan. Maka hati-hati. Tidak mungkin setan itu langsung menjerumuskan kita, ayo zina deh. Mulai dari yang kecil-kecil dulu, SMS dulu, saling lihat dulu. Dia langsung teman deh, dia pintar masih nafsu itu enggak. Paham ya? Maka man tahawwanal adab uqiba bitarki sunnah. Dengan biasa hawa nafsunya meninggalkan adab kebaikan itu biasa, nanti orang sekedar ngeni doang, sekedar adab doang. Nanti kalau dia remehkan adab itu, lama-lama uqiba bitarki sunnah, dihukum dia oleh Allah dengan sedikit-sedikit tinggalkan sunnah. Biasa dulu sen tinggalkan adab, sen tinggalkan adeng-adeng. Biasa dek na taubatin, dek na sadarin nafsu samarangan lama-lama dia dihukum oleh Allah ninggalkan sunnah. Sekedar sunnah doang. Lama-lama dia tinggalkan sunnah, uqiba bitarkil fardhah, dihukum dia nanti meninggalkan yang fardu. Oleh sunnah remehkan, suwe-suwe jemaah fardu males. Wa man tarakal fardhah yukhsha ayyakuna su'al khatimah. Kalau sudah fardu biasa diremehkan, dilalaikan, jadi gini, prosesnya itu tidak langsung. Nafsu itu suruh kita tinggalkan sholat, temele sholat fardu, dosa boleh. Entan kecil lagi untuk sadari, baca pinas ini hawa nafsu ini, tahu selidiki betul. Dari kecil dulu dia kan kita biasa ninggalkan yang adab-adab dulu kita remehkan. Mungkin naik masjid nggak pakai adab, mungkin apalagi kita nih sirang dai kita nih itikaf. Hati-hati itu kita itikaf, jaga kehormatan masjid, jaga kebersihan masjid, jangan bicara yang tidak di masjid. Nanti lama-lama itu kalau kita remehkan bahaya. Begitu juga kita masuk WC itu terjaga itu, ada pada seperti itu. Jadi nanti kalau itu kita jaga, mudah kita amalkan sunnah. Kalau sunnah kita mudah, otomatis yang fardu kita akan kuat sebaliknya kalau sudah adab mulai ditinggalkan, kemudian nanti akan mudah meninggalkan yang sunnah mudah, fardu pun mudah tinggal. Kalau sudah fardu ditinggal, tidak ada hubungannya dengan Allah, otomatis dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Paham ya? Ya.
Kemudian waslu kullu ta'atin wa yaqadhatin wa ifatin, dan asal sumber segala ketaatan dan terjaga dan terpelihara dari segala bentuk kesalahan dosa, yaitu adamu ridha, tidak adanya ridha dengan diri. Itu orang yang senantiasa mengawasi nafsunya, enggak pernah diikuti. Maka tentunya kan nafsu itu tidak semua buruk. Jadi enggak semua buruk nafsu itu. Kebanyakan, tapi kalau belum dilatih, belum dipelajari, belum diriyadhahi, itu nafsu itu liar. Kan tingkatan nafsu itu dulu pernah kita bahas, sering kali kita bahas. Ada berapa? Ada berapa tingkatan nafsu itu? Ada 7. Yang pertama nafsu ammarah. Dalam surah Yusuf itu indan nafsala ammaratun bisu. Ini nafsu yang sudah, inilah namanya nafsu yang susah untuk diajak baik. Ini nafsu yang menikmati yang namanya maksiat. Kayak kemarin kita bahas itu, ada orang itu bisa tenang hidupnya dengan zikir, ada nggak itu? Banyak. Ada orang hidupnya nggak akan tenang kalau nggak jahilin orang, nggak sebar hoak, nggak sakiti orang. Itu ada orang seperti itu, ada itu. Itulah berarti dia posisinya berada di nafsu namanya ammarah, yang terus dalam keburukan. Lamun dia buat keburukan, dia tenang. Ya nggak dengan ngono. Lamun dia gawe keburukan, dia buat fitnah, dia orang dengan, dia tenang. Ya. Ketika kita posisi seperti itu, berarti kita berada di posisi memiliki nafsu la ammaratun bisu. Terus ini pakai tabdilin, la ini takkid. Kemudian lafadznya juga pakai tabdil gitu. Kemudian lamun tuah bau sekecil mungkin sering ngaji, baca wirid, naik. Bianingna yang kedua, lawwamah. Fala uqsimu bin nafsil lawwamah, yang suka mencaci. Dan seperti ini apa? Masih dominan melakukan keburukan. Lawamah ini masih senang buat keburukan. Lagu satu saat 1-2 kali dia bisa ingat Allah, ya Allah kapan saya bisa tobat. 1-2 kali dia ingin sadar. Ini namanya nafsu di posisi lawamah. Caci nih, jadi ini ya Allah makat kungening ini diri nih. Di kuning ini sadar. Dominan dalam maksiat. Nah, ada di atasnya namanya mulhimah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Nah, ini sudah dominan ke kebaikan. Lagu 1-2 kali terjerumus dalam keburukan. Taat, satu ketika nanti saat dia jatuh kepada kemaksiatan. Itu. Nah, yang di atasnya lagi namanya mutmainnah. Nah, kalau sudah seperti ini insya Allah sudah aman, tapi tetap kita waspada. Nah, disinilah orang akan nanti diberikan sedikit-sedikit yang namanya ma'rifat, musyahadah oleh di situ itu. Sampai disebutkan oleh, kalau nggak salah, Imam Junaid Al-Baghdadi, awalu futuhul ma'rifah itu al-itminanu fil qalbi. Jadi sumber orang itu sudah mulai dibuka pintu usul ma'rifat itu, tenang diri, tenang. Dek nawahwa, pokoknya tenang, apapun yang tadi tenang. Nah, kamu itu masih gelisah urusan rezeki, masih senang dek hal-hal yang dek, berarti walaupun sekarang baik, berarti belum dimainah posisi kita, masih mungkin di antara saat 2 atau saat 3 antara mulhimah ataupun lawwamah. Nanti ada radhiyah, ada mardiyah. Nah, itu caranya gimana ya, kita latihan, cari guru-guru pembimbing, guru-guru mursyid. Nanti kita akan dibimbing olehnya. Jadi intinya sumber segala kebaikan, mudah dalam ketaatan, mudah makrifat kepada Allah itu, yaitu jangan sering ikuti kehendak nafsu. Insyaallah ya. Nah, oke, mungkin itu dulu, nanti kita lanjutkan insyaallah. Ada yang tanyakan? Sila masih ada insyaallah. Ketika saya melakukan Ya. ini, saya mengikuti nafsu. Ya. Lalu ketika saya ada kemampuan diberikan oleh Allah untuk melakukan kebaikan, Ya. mengabdi kepada Allah, apa ini termasuk kita mengikuti hawa nafsu? Makanya nafsu itu kan nggak semuanya buruk tadi itu.
Ada nafsu-nafsu yang sudah terdidik, ada yang memang belum terdidik. Jadi makanya jeli-jeli pinter-pinter. Kadang lama tua semangat ngaji, kadang ada bisikan nafsu datang. Ku ngaji-ngaji diri bareh deparan ku si batur-batur nesa rajin lalu. Itu takut riak kan itu. Nah di sana nafsu main di situ, di dewa ngaji. Nah itu nafsu main. Maka apa yang harus kita buat? Jangan tinggalkan kebaikan, lawan, karena yang seperti itu bisikan setan. Kalau sudah setan itu berbisik langsung respon. Dia ini ada hubung kait antara setan dengan nafsu. Lawan dengan dek tengaji, nah kalah doa si nafsu. Lawan seperti itu, berangkat walaupun masih riak sambil istighfar. Ya Allah ampuni kalau saya memang ada riak ya Allah. Jangan ditinggalkan. Lamun udah tinggalkan, ye harus ikut nafsu no. Karena keburu ngaji no kebaikan dek. Kebaikan lamun tercetop ngaji kada bisikan setan dek tengaji jarina berarti ya harus ikut nafsu yang menghalangi kita dalam kebaikan. Berangkat sambil istighfar ya Allah, jaga hati tiang ya Allah, jaga seperti itu. Jangan mau, makanya jeli-jeli, hati-hati dengan bisikan nafsu seperti itu. Paham ya? Tetap itu semua bisikan nafsu. Tetap bisikan nafsu, antara nafsu yang baik, yang mulhimah atau yang lawamah. Kalau ada bisikan-bisikan semacam seperti itu, jangan kita tinggalkan amal. Gawe walaupun masih banyak mungkin kurangnya, tapi sambil minta ampun kepada Allah. Lamun tendek gawe negara-negara hal seperti itu, takut dikatakan ini seperti itu, itulah namanya kita ikut nafsu, itulah namanya kita tersesat, itulah yang namanya riya itu. Paham ya? Pokoknya kita pandai-pandai dan hati-hati. Paham ya? Allahu Akbar. Ada lagi? Ya. Antara dua orang dia barusan pertama dia sering bersosial tapi tidak reda akan dirinya. Nah kedua orang yang ahli tapi dia reda akan dirinya. Mana itu? Nah, jemaah pembahasan la tusahib jahilan la yarun nafsi, besok pembahasan itu. Ini aja, ini masih panjang sebenarnya lagi. Itu besok ada pembahasannya dari masa selanjutnya. Ini dulu yang masalah nafsu dan syahwat ini. Ada kan? Tuanan. Iya. 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 Ya. Jadi termasuk juga marangan ini termasuk nafsu. Misalnya kita sudah berangkat ngaji nih, sementara orang tua di sana ada yang nyuruh orang tua kita misalnya, bukan belum makan atau nyuruh kita Nah, kemudian pengkoh berangkat ngaji, salah dana. Karena ngaji ini sunnah, bau di jemaah gawe. Lamun dengan orang tua selesaikan dulu, lama selesai berangkat ngaji. Dahulukan al-aham alal muhim. Seumpama marak ngeno, kemudian dia bersesuaian dari alasan bersesuai dengan doa aku padahal lenua kan beda ngaji ini nafsu arena. Jadi seperti itu kita harus hati-hati. Nah, pertanyaan beliau tadi, kalau Nabi pernah ditanya bagaimana Rasulullah cara saya berbakti sementara saya kurang ajar dulu masih hidup orang tua saya, sekarang orang tua saya meninggal, nyesal saya, apakah ada cara saya berbakti? Masih ada. Di antaranya mendoakannya. Orang yang setiap habis sholat doakan orang tuanya, Rabbighfirli wa liwalidayya, seterusnya yang sering kita baca itu. Setiap habis sholat istiqomah baca itu, walaupun dulu sama saya berdurhaka, dikatakan dia orang berbakti kepada orang tuanya. Doakan setiap habis sholat itu bacakan Fatihah. Kemudian juga perbaiki lurus tetap hubungan baik kepada sahabat-sahabat orang tua kita yang masih. Jangan putus hubungan. Mungkin dia punya sahabat karib itu, dia ini gara-gara meninggal dengan doa tengkah sembel datang jok. Iya peta ya. Nah, itu termasuk berbakti, menghubungkan hubungan dengan teman-teman atau kerabatnya orang tua kita masih itu senang dia orang tua kita kubur. Dia gara-gara mati, kebanyakan ditekan kan jadi dia sembel jak hari wadinara itu peta anak. Nah, niat untuk menggembirakan orang
Dua, minimal jangan lupa berdoa, doakan dia ketika sudah meninggal, buat sodakoh niatkan untuk dia. Maka paling bagus itu berdoa anak soleh sebenarnya. Lamun doa berdoa anak soleh, hafiz, alim, dimanapun dia buat kebaikan itu orang tua itu akan dapat pahala. Diniatkan, tidak diniatkan tetap dapat pahala. Makanya mungkin dekat pondok anak terlelah mujahadah, ya Allah. Adik lagu jemaat ingat keuntungan utama mati. Adian bisa pondokan anak kena jemaat menyesal jemaat di akhirat. Dengan ucapan salam ibu seruguan mau pahala. Sudah makan disebutkan dalam kitab. Sudah makan ibu seruguan, adikku perlu berserugu. Setiap saat ku terkirimin pahala-pahala karena aku tinggalkan anak yang alim, yang hafiz, yang bimbing umat. Itu kelebihannya kita jadikan anak kita anak soleh. Lalu dia mujahadah memang. Kadang kita dihina, janjari apa anak sida ni jangan mondok-mondok apa ni ke zaman sehingga kita berhentikan rugi. Insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kita untuk bisa kita amal dan sampaikan. Al-hadhihi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana mudzakkana istighfar siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Salatullah salamullah Alhamdulillah